Peristiwa yang tidak hanya menghancurkan sebuah wilayah, namun juga menyisakan duka mendalam bagi jutaan jiwa. Inilah tsunami Aceh yang tinggi gelombangnya mencapai 30 meter. Hai Sobat Anak Kuliah, balik lagi nih sama Mimin di channel YouTube Anak Kuliah. Pada tanggal 26 Desember 2004, sebuah gempa bumi berkekuatan 9,1 skala Richter mengguncang dasar Samudra Hindia. Gempa dahsyat ini memicu gelombang tsunami setinggi hingga 30 meter yang menerjang pesisir pantai di 14 negara, termasuk Indonesia, Sri Lanka, India, Maladewa, Malaysia, Myanmar, Bangladesh, Thailand, dan bahkan sampai ke benua Afrika merasakan dampak dari bencana ini. Bayangkan kekuatan alam yang mampu meratakan kota, menyapu bersih desa, dan merenggut ratusan ribu nyawa dalam sekejap mata. Tsunami Aceh adalah salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah modern. Lebih dari 230.000 jiwa melayang, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan masyarakat. Kini 21 tahun sudah bencana besar itu melanda Aceh dan sekitarnya. Setidaknya kamu harus tahu fakta-fakta terkait bencana tsunami Aceh ini. Apalagi buat kamu para generasi Z yang belum lahir di tahun 2004. Wajib banget tahu bahwa pernah terjadi tsunami dahsyat di Indonesia. Nah, berikut Mimin sudah rangkum fakta tsunami Aceh yang mencapai 30 meter. Tsunami Aceh bukan hanya sekedar gelombang besar yang tiba-tiba menerjang daratan. Di balik peristiwa mengerikan ini, terdapat proses geologis yang kompleks. Semuanya bermula dari aktivitas lempeng tektonik. Indonesia terletak di kawasan Cincin Api Pasifik, sebuah wilayah yang sangat aktif secara geologis. Di sini, beberapa lempeng tektonik saling berinteraksi, saling mendorong, dan saling menumpuk. Salah satu lempeng yang paling berperan dalam peristiwa tsunami Aceh adalah lempeng Indo-Australia. Lempeng ini bergerak terus-menerus dan menunjam di bawah lempeng Eurasia. Nah, pada tanggal 26 Desember 2004, terjadilah pergerakan yang sangat kuat antara kedua lempeng ini. Gesekan yang hebat menyebabkan energi yang tersimpan dalam lempengan tektonik terlepaskan secara tiba-tiba dalam bentuk gempa bumi kekuatan sangat besar, mencapai 9,1 hingga 9,3 skala Richter. Gempa bumi yang sangat kuat ini terjadi di dasar laut. Guncangannya menyebabkan dasar laut terangkat dan turun secara tiba-tiba. Pergerakan vertikal yang cepat ini kemudian memicu terjadinya gelombang tsunami. Gelombang tsunami yang terbentuk kemudian menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang sangat tinggi, mencapai ratusan kilometer per jam. Saat mencapai garis pantai, gelombang tsunami menghantam daratan dengan kekuatan yang sangat dahsyat dan menyapu bersih segala yang ada di hadapannya. Apa itu tsunami far-field? Sederhananya, tsunami far-field adalah tsunami yang jarak tempuhnya sangat jauh dari pusat gempa. Gempa yang terjadi di Aceh, pusat gempanya berada pada kedalaman 10 km. Geomorfologi laut dan batimetri atau kedalaman laut dapat memengaruhi kuat dan tingginya gelombang tsunami yang menerjang pantai. Gelombang tsunami dari Aceh ini bahkan sampai menghantam pantai-pantai di negara lain seperti Sri Lanka, India, dan Thailand. Kenapa bisa sejauh itu? Hal ini dikarenakan gempa yang menjadi pemicunya sangat besar dan terjadi di kedalaman laut yang cukup dalam. Selain jarak tempuhnya yang jauh, tsunami far-field juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan tsunami lokal.
Gelombang tsunami Fairfield cenderung lebih panjang dan periodenya lebih lama. Ini artinya gelombang ini bisa bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan membawa energi yang sangat besar. Gelombang tinggi laut setinggi 30 meter yang melanda Indonesia kala itu membuat ratusan ribu orang hanyut dalam kurun waktu 1 jam. Usai gelombang menyapu, pemerintah Indonesia melaporkan 167.540 korban jiwa, sementara pemerintah Sri Lanka melaporkan ada 35.322 korban jiwa. Lalu India melaporkan ada 16.296 korban jiwa. Di Thailand, gempa dan tsunami kala itu membuat 8.212 orang diperkirakan tewas dan 2.817 orang hilang. Selain 4 negara itu, beberapa negara lain juga memperkirakan korban tewas dalam kejadian ini. Somalia terdapat 289 korban jiwa, Maladewa 108 korban jiwa, Malaysia 75 korban jiwa, Myanmar 61 korban jiwa, Tanzania 13 korban jiwa, kemudian Bangladesh, Seychelles, Afrika Selatan, dan Yaman sama-sama memiliki 2 korban jiwa, dan Kenya 1 korban jiwa. Dengan korban jiwa yang sangat banyak ini, menjadikan tsunami Aceh menjadi salah satu tsunami paling mematikan di dunia. Bencana ini tidak hanya merenggut ratusan ribu nyawa, tetapi juga menimbulkan kerugian material yang sangat besar. Perkiraan kerugian akibat tsunami Aceh mencapai puluhan triliun rupiah. Bayangkan betapa besarnya harta benda, infrastruktur, dan aset lainnya yang hancur dalam sekejap mata. Kota-kota yang dulu ramai dan penuh kehidupan berubah menjadi puing-puing. Pelabuhan, bandara, jalan raya, rumah sakit, sekolah, dan bangunan penting lainnya luluh lantak. Selain kerugian material, tsunami Aceh juga menyebabkan dampak sosial dan ekonomi yang sangat parah. Ribuan orang kehilangan tempat tinggal, keluarga, dan mata pencarian. Sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Aceh mengalami kerusakan yang sangat signifikan. Pulih dari bencana sebesar ini tentu membutuhkan waktu yang sangat lama dan upaya yang sangat besar. Saat itu, pemerintah juga telah menetapkan 3 tahap program pembenahan Aceh dan Sumatera Utara pasca gempa. Pertama, program tanggap darurat yang dilakukan sampai akhir tahun 2005. Kedua, program rehabilitas yang dimulai sejak pertengahan tahun 2005 sampai pertengahan tahun 2006. Ketiga, program rekonstruksi yang dikerjakan sampai akhir 2009. Terletak di kota Banda Aceh, museum ini dibangun untuk mengenang bencana tsunami dahsyat yang melanda Aceh pada tahun 2004. Museum ini merupakan hasil karya Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang diresmikan pada tahun 2008. Museum ini memiliki luas sekitar 2.500 meter persegi. Arsitektur bangunan berbentuk melengkung ditutupi relief berupa geometris. Jika dilihat dari atas, bangunan ini menyerupai bak kapal. Museum Tsunami Aceh terdiri dari 4 lantai. Bagian atap menjadi lokasi penyelamatan dan perlindungan jika musibah gelombang tsunami melanda. Saat melangkahkan kaki ke dalam museum, kita seakan diajak kembali ke momen mencekam saat tsunami menerjang. Dinding-dinding museum dihiasi dengan foto-foto sebelum dan sesudah bencana, serta berbagai benda-benda peninggalan korban yang masih tersimpan dengan baik. Selain sebagai tempat mengenang, Museum Tsunami Aceh juga berfungsi sebagai pusat edukasi. Di sini, kita bisa belajar tentang penyebab terjadinya tsunami, cara mengantisipasi bencana serupa,
serta upaya-upaya mitigasi yang telah dilakukan. Ada pula ruang khusus yang menampilkan film dokumenter tentang tsunami Aceh yang membuat kita semakin memahami betapa dahsyatnya kekuatan alam. Salah satu bagian yang paling menyentuh adalah ruang doa. Di ruangan ini, pengunjung bisa berdoa dan mengheningkan cipta untuk para korban tsunami. Suasana yang khusyuk membuat kita merasa terhubung dengan mereka yang telah pergi. Museum Tsunami Aceh tidak hanya menyajikan kisah duka, tetapi juga semangat pantang menyerah masyarakat Aceh dalam membangun kembali kehidupan mereka. Nah, itulah dia tentang bencana tsunami di Aceh. Mimin akan rangkum pembahasan kita tadi ya. Penyebab terjadinya tsunami Aceh adalah akibat aktivitas lempeng tektonik di Indonesia yang terletak di kawasan cincin api Pasifik. Peristiwa tersebut terjadi karena pergerakan kuat lempeng Indo-Australia yang menunjam di bawah lempeng Eurasia, memicu terjadinya gempa bumi dengan kekuatan 9,1 hingga 9,3 skala Richter di dasar laut. Guncangan tersebut membuat dasar laut terangkat dan turun secara tiba-tiba, memicu terbentuknya gelombang tsunami yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, ratusan ribu orang tewas. Selain menyebabkan korban jiwa, tsunami Aceh juga merusak banyak infrastruktur dan aset dengan kerugian puluhan triliun rupiah. Di kota Banda Aceh, Museum Tsunami dibangun sebagai pengenang bagi korban bencana tersebut dan sebagai pusat edukasi mengenai upaya mitigasi dan antisipasi bencana serupa. Dari video tadi, kita telah melihat bersama betapa dahsyatnya bencana tsunami Aceh. Gelombang setinggi 30 meter menyapu bersih daratan, merenggut ribuan nyawa, dan mengubah landscape Aceh. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga. Kita harus selalu waspada terhadap ancaman bencana alam dan memperkuat kesiapsiagaan kita. Mari kita saling membantu dan mendukung satu sama lain, terutama bagi saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana. Dengan solidaritas dan kepedulian kita, semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali. So, sekian dulu video hari ini. Kalau kamu suka video ini boleh like dan share, serta jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan teruslah belajar. Dan Mimin mau kasih tahu juga nih, buat kamu yang ingin nonton video-video pengetahuan tapi durasinya singkat, bisa lihat di YouTube Short kita ya guys. Kamu bisa cek profil YouTube Anak Kuliah dan klik bagian Short. Untuk video panjang bisa cek di YouTube video panjang kita. Lalu selain YouTube, Anak Kuliah juga ada akun Instagram loh. Nama username Instagramnya Anak Kuliah. Dan selain itu, kita juga ada akun TikTok dengan berbagai tutorial menarik. Jadi pastikan kamu subscribe akun YouTube kita dan follow akun Instagram serta TikTok kita ya. See you!